rumah itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Itu gambarnya adalah gambar ayah, kemudian ada gambar anak di tengah, 2 orang, dan gambar ibu di sampingnya lagi. Itu gambar keluarga, jadi ada ayah, ibu, dan di tengahnya ada anak-anak. Artinya keluarga itu adalah kebersamaan. Keluarga itu adalah saling mengharapkan peran masing-masing berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namanya saling harap. Setiap orang di dalam keluarga itu mengharapkan sesuatu dilakukan oleh pihak lain. Ayah mengharapkan ibu melakukan ini, anak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak. Begitu juga sebaliknya, ibu mengharapkan anaknya seperti ini, ayahnya seperti itu. Bila saling harap itu tidak terpenuhi, maka terjadilah ketidakpuasan, terjadilah konflik, dan mungkin bisa saja terjadi perpisahan, ya, kalau orang tua mungkin perceraian, ya, karena saling harapnya tidak terpenuhi dengan baik dalam waktu yang cukup lama. Ya, apa yang harus diatur itu adalah rumah dan keluarga, aturan di rumah, pembagian pekerjaan. Di rumah itu ada pekerjaan-pekerjaan domestik yang harus dilakukan, dan pada orang tua yang lebih maju mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang secara tradisional dianggap janggal, ya. Kalau bapak-bapak yang ke dapur itu bisa menjadi bahan tertawaan, ya. Tapi sekarang dah lagi. Bapak-bapak sudah turun tangan berbelanja ke pasar, ya. Kemudian bahkan turun tangan untuk ikut di dapur, mencuci pakaian. Itu artinya sudah ada pembagian tugas yang lebih adil, gitu ya. Jangan ibu saja semuanya, cari duitnya ibu, bangun subuh, memasak, menghidangkan, mencuci, seterusnya kerja, pulang sore, kemudian apalagi ayahnya angkat kaki. Itu adalah ketidakadilan, ya, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada zaman sekarang ini. Sudah abad ke-21, ya, dan itu kejadiannya tahun 50-an itu. Sudah 70 tahun yang lalu. Tentu saja sudah banyak berubah keluarga-keluarga kita, pertemanan dan relasi sosial. Jadi anak-anak juga harus ditentukan memilih teman, karena teman ini pada usia remaja juga sangat menentukan perkembangan mereka. Salah memilih teman itu bisa menyebabkan perkembangannya terganggu. Pengaruh teman sebaya, ya, idola remaja, pacaran itu boleh atau tidak, bullying, dan tekanan kelompok bermain. Jadi ini dibicarakan antara orang tua dan anak. Seharusnya topik-topik ini dibicarakan secara cukup terbuka. Apakah anak-anak usia SMA sudah boleh pacaran? Itu harus diperjelas oleh orang tua, boleh atau tidak boleh. Membullying misalnya, itu bagaimana? Dihindari seharusnya. Juga ada perilaku berisiko, itu merokok, ya, tawuran, narkoba, remaja melanggar hukum. Merokok itu untuk usia anak-anak, remaja jelas tidak boleh. Perilaku berisiko ini perlu dibicarakan. Yang perlu juga dibicarakan di rumah, hal-hal yang topik yang selalu jadi masalah itu adalah penggunaan HP, ya, gawai, ya. Bagaimana kita mengatur anak-anak agar mereka bisa menggunakan HP atau Android mereka secara lebih tepat guna, disiplin, ya, sehingga mereka tidak mengalami adiksi gawai atau candu. Berapa jam sehari seharusnya menjadi alasan mereka bahwa mereka sedang belajar padahal sedang main game, ya. Kemudian mereka juga perlu diingatkan tentang jejak digital. Mereka punya Facebook, punya Instagram. Yang mereka perlu tahu bahwa begitu mereka memposting sesuatu, itu bisa berkonsekuensi panjang pada tahap-tahap berikutnya. Yang mereka posting 5 tahun yang lalu mungkin akan menjadi bumerang pada mereka pada hari ini, ya. Jadi ini anak-anak kita perlu diingatkan tentang adanya jejak digital. Mereka kalau bisa menghindari postingan atau status istilahnya yang negatif, ya. Sebab status yang negatif itu walaupun kemudian dihapus, mungkin ada yang men-screenshot kemudian dia akan sebarkan dan seterusnya, sehingga merugikan anak-anak secara moral dan spiritual.
Yang perlu juga dibicarakan dengan anak-anak kita di rumah adalah kesehatan mental, stres, depresi. Ini sering terjadi. Anak-anak yang depresi ditandai dengan tidak mau tidur, tidak mau makan, tertekan, sedih. Itu artinya dia depresi, disebabkan oleh kesedihan yang berlarut-larut, ya, harapan yang lama sekali tidak bisa terpenuhi, ya, obsesi mereka yang terhalang. Tanda-tandanya apa dan pencegahannya bagaimana, ya. Jadi stres dan depresi ini sering dialami oleh remaja kita. Walaupun stres depresi itu kadang sejalan dengan waktu dia akan habis sendiri, tapi ada stres depresi yang berlarut-larut, kronik, dan bisa membahayakan kesehatan mental mereka. Kesehatan seksual dan reproduksi juga perlu diperjelas oleh orang tua. Kami di sekolah juga membantu itu, bagaimana citra diri remaja, kebersihan, ya, diri begitu. Bagaimana mereka bisa mengendalikan dorongan seksual. Bagaimana mereka merencanakan masa depan juga perlu dibicarakan antara orang tua dengan anak. Bagaimana cita-citanya, seperti apa, dia ingin menjadi apa. Maka biasanya terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Katakan cita-cita saya ini sesuai dengan anjuran dari ayah dan ibu atau orang tua mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin memilih cita-cita itu, tapi karena disarankan oleh ayah dan ibu. Ini artinya terjadi konflik. Nanti kita jelaskan di bawah bagaimana sikap orang tua apabila terjadi perbedaan cita-cita antara anak dan orang tua. 7 hal ini yang perlu kita dudukkan. Ini yang 7 ini adalah isu-isu yang dari dulu sampai sekarang selalu ada di rumah atau di dalam keluarga-keluarga kita. Ini yang selalu jadi masalah, ini yang selalu jadi konflik antara orang tua dengan anak, dan ini perlu dirumuskan atau dipikirkan oleh ayah dan ibu bagaimana mereka menyikapi persoalan-persoalan ini ke depan.